bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pemimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa ketemu dengan kalian lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Wah, kali ini kakak bawa selembar kertas, kakak juga bawa gunting. Kira-kira kakak mau buat apa ya? Coba kids lihat ya, kira-kira kakak mau bikin apa? Pertama-tama, kertasnya kakak mau lipat dulu. Kalau kids di rumah mau bikin juga, boleh banget. Kemudian, nah ini kakak lipat, kemudian kakak akan gunting ya. Hop, guntingnya gini aja. Berputar sedikit, kemudian ke bawah. Nah, hop. Oke, jadi apa kira-kira ya? Guntingnya kakak simpan dulu. Nah, ini dia. Wah, jadi apa nih kids? Jadi hati. Nah, kids kalian di rumah juga bisa nih bikin di rumah, dihias yang baik, kemudian ditempelkan di dinding kamar kalian ya. Bentuk hati seringkali menggambarkan tentang kasih. Kids, kita diperintahkan untuk mengasihi Allah dan sesama. Ada begitu banyak alasan mengapa kita mengasihi Allah dan manusia. Alkitab mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam cerita Alkitab hari ini, kita akan belajar lebih banyak tentang kasih Allah dan bagaimana Dia memanggil kita untuk mengasihi semua orang. Yuk kita tonton videonya sama-sama. Apakah kasih itu? Setiap orang memiliki ide yang berbeda tentang apa itu kasih. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi semua manusia. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi orang lain. Paulus salah seorang pengikut Yesus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Allah memberikan karunia-karunia rohani kepada orang-orang percaya. Karunia rohani ini adalah kemampuan khusus untuk menolong orang lain dan membangun gereja. Paulus mengatakan bahwa karunia rohani yang terbesar adalah kasih. Inilah yang Paulus tulis tentang kasih. Jika saya berbicara dalam berbagai bahasa tetapi tidak memiliki kasih, apa gunanya? Saya hanya membuat kebisingan seperti gong yang nyaring atau simbal yang berdetak. Jika saya memiliki karunia untuk bernubuat dan mengatakan kebenaran Allah, atau jika saya mengerti dan mengetahui segala sesuatu, atau jika saya memiliki iman yang besar tetapi tidak memiliki kasih, maka saya tidak berarti apa-apa. Jika aku murah hati dan memberikan semua milikku tetapi tidak memiliki kasih, aku tidak memperoleh apa-apa. Kemudian Paulus menggambarkan seperti apa kasih itu. Ia menulis, kasih itu sabar, dan kasih itu murah hati. Kasih tidak iri hati. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak congkak. Kasih tidak kasar dan tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak mudah marah dan tidak menyimpan kesalahan. Kasih tidak menemukan sukacita dalam ketidakbenaran. Kasih bersukacita dalam kebenaran. Kasih tidak menyerah, selalu percaya, selalu berharap, dan tidak pernah berhenti. Karunia kasih Allah tidak seperti karunia rohani lainnya, karena kasih tidak pernah berakhir. Karunia-karunia seperti nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan suatu hari akan berakhir. Kasih tidak pernah berakhir. Suatu hari nanti kita akan melihat Allah secara langsung dan kita akan mengenalnya dengan sempurna. Karunia-karunia akan tetap ada, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Allah itu kasih dan Allah mengasihi semua orang. Dia memanggil setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Kids, video firman Tuhan tadi diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-13. Kira-kira kalian masih ingat nggak siapakah yang dikatakan Alkitab sebagai kasih? Betul,
Allah adalah kasih. Kita dapat mengetahui apa itu kasih dan bagaimana mengasihi orang lain ketika kita memandang Allah. Dia mengasihi kita dan membuktikan kasih-Nya dengan mengutus Yesus untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Kids, ingat apa yang dikatakan Paulus sebagai karunia rohani yang paling besar? Betul banget, karunia rohani terbesar adalah kasih. Kasih selalu menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Tidak akan pernah berakhir, dan kasih adalah cara kita menunjukkan seperti apa Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Masih ingat kan bagaimana cara Paulus menggambarkan kasih? Paulus berkata bahwa kasih itu sabar, baik hati, tidak kasar, tidak congkak, tidak sombong, bersukacita dalam kebenaran, dan tidak pernah berakhir. Apakah kasih terdengar seperti Allah? Ya, betul ya kids ya. Allah itu baik hati, dia tidak kasar. Allah itu adalah kebenaran, dia rendah hati, dan Allah tidak pernah berakhir. Allah adalah kasih. Apakah Paulus mengatakan bahwa kita dapat menunjukkan hal-hal baik tanpa menunjukkan kasih? Sayangnya, iya. Kita dapat mengatakan kebenaran kepada orang lain, menolong mereka, atau memberi dengan murah hati. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal tersebut tanpa kasih, maka kita tidak menunjukkan kepada orang lain seperti apa Allah itu. Perbuatan kita menjadi kosong, menjadi sia-sia kids. Allah mengasihi semua orang dan ingin kita mengasihi semua orang sehingga mereka dapat melihat Dia di dalam diri kita. Bahkan ketika orang berdosa kepada kita, kita masih dapat memilih loh untuk mengasihi mereka. Kenapa? Karena Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Suatu hari nanti kita akan mengenal Allah sepenuhnya dan menjadi seperti Dia. Kemudian kita akan mengasihi dengan sempurna. Kids, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa karunia-karunia rohani itu baik dan dibutuhkan. Tetapi karunia rohani terbesar adalah kasih. Kasih tidak akan pernah berakhir dan kasih tidak akan pernah gagal. Kasih Allah bagi kita akan ada selama-lamanya. Seperti jemaat di Korintus, kita perlu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dengan kasih. Karena orang lain akan melihat kasih Allah dan tertarik untuk belajar tentang Allah. Kita ingin orang lain mengalami kasih-Nya yang sempurna dan tidak pernah berakhir. Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita karena kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Allah itu kasih dan Allah mengasihi semua orang. Dia memanggil setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Ayo, siapa di sini yang siap untuk mengasihi Allah dan sesama kita? Yuk kita praktekkan firman Tuhan ini bersama-sama ya. Mari kita berdoa ya kids ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau mau datang, Engkau mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk meneruskan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami boleh belajar, boleh melihat kasih Tuhan, dan boleh juga menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye kids. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.